Halo teman-teman, saya Murniati Laia dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Etika Bisnis yang diampu oleh Bapak Muhammad Taufan Nugroho. Kita masuk dalam bagian pertama yaitu pendahuluan. Di sini ada latar belakang. Etika bisnis merupakan suatu bidang ilmu ekonomi yang terkadang dilupakan banyak orang. Padahal, melalui etika bisnis inilah seseorang dapat memahami suatu bisnis persaingan yang sulit sekalipun. Bagaimana bersikap manis, menjaga sopan santun, berpakaian yang baik, sampai bertutur kata. Sebagaimana di era global ini dituntut untuk menciptakan suatu persaingan yang kompetitif, sehingga dapat terselesaikannya tujuan dengan baik, kolusi, mengandalkan koneksi menjadi suatu hal yang bisa dalam tantangan kehidupan bisnis, yang mana prinsip menguasai medan dan menghalalkan segala cara untuk memenangkan persaingan menjadi suatu hal yang lumrah, padahal pada etiknya tidak begitu. Secara sederhana, etika bisnis diartikan sebagai suatu aturan main yang tidak mengikat karena bukan hukum. Akan tetapi, harus dapat diingat dalam praktek bisnis sehari-hari. Etika bisnis dapat menjadi batasan bagi aktivitas bisnis yang dijalankan. Etika bisnis sangat penting mengingat dunia usaha tidak lepas dari elemen-elemen lainnya, karena keberadaan usaha pada hakikatnya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sasaran dan ruang lingkup etika bisnis. 1. Tidak merugikan oleh kegiatan bisnis pihak manapun. Kedua, etika bisnis berbicara bisnis sebagai berbagai etika untuk menghimbau para pelaku bisnis untuk menjalankan bisnis secara baik dan etis. Yang ketiga, menyadarkan masyarakat untuk bertindak menuntut haknya atau paling kurang agar hak dan kepentingannya mengenai monopoli, oligopoli, kolusi, dan praktik semacamnya yang akan sangat memengaruhi tidak saja sehat tidaknya suatu ekonomi, melainkan juga baik tidaknya praktek bisnis dalam sebuah negara. Landasan teori. Pengertian etika bisnis. Etika bisnis adalah cara yang digunakan dan diterapkan dalam kegiatan bisnis, mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan perusahaan, individu, serta masyarakat. Dalam perusahaan, etika bisnis dapat membentuk nilai, norma, serta perilaku karyawan atau pimpinan. Etika bisnis diperlukan untuk menjalin hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan ataupun mitra kerja, masyarakat, serta pemegang saham. Teori-teori etika bisnis, yaitu ada utilitarisme, di mana utilitarisme ini menjelaskan jika sebuah perbuatan bisa dikatakan baik jika membawa manfaat untuk seluruh masyarakat. Ada teori hak, teori ini mengakar pada deontologi, yaitu menyangkut tentang martabat sehingga manusia manapun tidak dikorbankan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, teori keutamaan, yaitu yang berfokus pada manusia sebagai pelaku moral. Teori keutamaan memandang cara orang bersikap seperti baik atau tidaknya, ramah atau tidaknya, jujur atau tidaknya, dan sebagainya. Pendekatan stakeholder. Pendekatan stakeholder merupakan sebuah pendekatan baru yang banyak digunakan, khususnya dalam etika bisnis. Belakangan ini, dengan mencoba mengintegritaskan kepentingan bisnis di satu pihak dan tuntutan etika di pihak lainnya. Dalam hal ini, pendekatan stakeholder adalah cara mengamati dan menjelaskan secara analisis bagaimana unsur-unsur dipengaruhi dan memengaruhi keputusan dan tindakan bisnis. Pada akhirnya, pendekatan ini mempunyai satu tujuan imperatif, yaitu bisnis harus dijalankan sedemikian rupa agar hal dan kepentingan semua pihak terkait yang berkepentingan stakeholder dengan suatu kegiatan bisnis dijamin, diperhatikan, dan dihargai. Yang kedua, pembahasan etika bisnis dalam manajemen pemasaran. Dalam setiap produk harus dilakukan promosi untuk memulai atau menawarkan produk ataupun jasa agar dapat dengan cepat dikenal oleh masyarakat dengan harapan peningkatan pada tingkat pemasaran. Promosi sangat diperlukan untuk dapat membuat barang diketahui oleh pihak. Dalam berpromosi, diperlukan etika-etika yang mengatur bagaimana cara berpromosi yang baik dan benar, yaitu ada pengenalan diri, di mana pelaku-pelaku mampu mengendalikan diri mereka masing-masing dan tidak menerima sogokan dari manapun. Yang kedua, pengembangan tanggung jawab sosial, artinya
pelaku bisnis peduli dengan keadaan masyarakat, bukan hanya dalam bentuk uang dengan jalan memberikan sumbangan, melainkan lebih kompleks lagi. Yang ketiga, mempertahankan jati diri. Artinya, mempertahankan jati diri dan tidak mudah terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi maupun teknologi. Yang terakhir, menciptakan persaingan yang sehat. Artinya, persaingan dalam dunia bisnis perlu untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas. Akan tetapi, persaingan tersebut tidak mematikan yang lemah, dan sebaliknya harus terdapat jalinan yang erat antara pelaku bisnis besar dan kelas menengah ke bawah. Etika bisnis dalam manajemen produksi, yaitu pembuatan barang melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan agar tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Pelaksanaan manajemen produksi memiliki fungsi yang berorientasi pada produk dan jasa. Dalam pengelolaannya terkait dengan fungsi keuangan, di mana ada pengalokasian anggaran, analisis investasi, penyediaan dana, dan pengolahan produk ataupun kinerja pelayan jasa. Etika bisnis dalam kegiatan produksi berfungsi dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan atau pengadaan barang atau jasa transformasi yang dilakukan dalam kegiatan produksi. Etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia, yaitu suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk mendukung aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Bagian atau unit yang biasanya mengurusi SDM adalah Departemen Sumber Daya Manusia atau HRD. Fungsi operasional manajemen SDM merupakan dasar proses MSDM yang efisien maupun efektif dalam pelaksanaan tujuannya. Nah, yang dimaksud dengan fungsi operasionalisme itu satu, fungsi pengadaan, yaitu fungsi seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, fungsi pengembangan, yaitu fungsi peningkatan keterampilan teknis, teoris, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga, fungsi kompensasi, yaitu mempersembahkan balas jasa langsung dan tidak langsung berbentuk uang ataupun barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa atau output yang diberikan kepada perusahaan. Yang keempat, fungsi pengintegrasian, yaitu kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan sehingga tercapainya kerjasama yang saling menguntungkan, di mana pengintegrasian adalah hal yang penting dan sulit dalam manajemen SDM karena mempersatukan dua aspirasi atau kepentingan yang bertolak belakang antara karyawan dan perusahaan. Yang terakhir yaitu fungsi pemeliharaan, yaitu kegiatan untuk memelihara ataupun meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan agar terciptanya hubungan jangka panjang. Etika utilitarisme. Etika utilitarisme adalah tentang bagaimana menilai buruknya suatu politik, ekonomi, dan hukum secara moral. Etika utilitarisme dan kegiatan bisnis sama-sama bersifat teleologis. Artinya, keduanya selalu mengacu pada tujuan yang mendasarkan baik buruknya suatu keputusan atau keputusan etis untuk etika utilitarisme dan keputusan bisnis untuk bisnis pada tujuan atau akibat yang diperoleh. Dalam menjalankan bisnis, harus menjalankan keputusan berdasarkan baik buruknya suatu keputusan, yaitu keputusan etis untuk utilitarisme dan keputusan bisnis untuk kebijaksanaan bisnis. Kita masuk pada bagian yang terakhir, yaitu penutup. Di sini ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan, etika bisnis berlaku sebagai benteng bagi pemangku kepentingan. Etika bisnis juga memiliki fungsi yang mampu menyinergikan antar pemangku kepentingan dalam bisnis. Bisnis yang beretika akan membawa dampak baik pada perusahaan. Penerapan etika dalam kegiatan bisnis akan membawa dampak yang positif bagi kelangsungan suatu bisnis. Dalam dunia bisnis, etika memiliki peran penting bagi perjalanan organisasi bisnis, di mana bisnis merupakan aktivitas yang memerlukan tanggung jawab moral dalam pelaksanaannya, sehingga etika dalam praktik bisnis memiliki hubungan yang erat. Karena bisnis tanpa etika akan membuat praktik bisnis menjadi tidak terkendali dan justru merugikan tujuan utama dari bisnis itu sendiri. Yang terakhir adalah saran.
Perlu adanya sadar diri di dalam hati para pegawai di dalam perusahaan yang ingin menerapkan etika di dalam bisnis agar tidak adanya kecurangan atau kebohongan dan lain sebagainya yang terjadi pada perusahaan itu nantinya, dan perlu diterapkan sanksi atau hukuman yang berat apabila ada salah satu pegawai yang melanggarnya, sehingga etika di dalam bisnis pun dapat berjalan dengan baik dan lancar di dalam perusahaan tersebut. Baik teman-teman, sekian presentasi dari saya. Jika ada kata-kata ataupun tutur kata yang kurang berkenan, mohon untuk dimaklumi. Sekian dan terima kasih.